Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa masing-masing saat teduh. Ku bersyukur bagimu Tuhan, ku bersyukur bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu beribadat kepada Tuhan, menaikkan semua pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan saat ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Firman yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan biarlah Engkau memberkati hati kami masing-masing, supaya kami menyambut firman-Mu dengan baik, dan itu akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kita bersyukur anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita semua hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, dan saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ya. Tema atau judul renungan hari ini bagi kita adalah bersama Tuhan dan keluarga rohaniku, aku menjadi lebih baik. Iya. Saya baca ulang lagi. Bersama Tuhan dan keluarga rohaniku, aku menjadi lebih baik. Ya, ini secara khusus untuk minggu ini dan bulan Februari. Tema besarnya di bulan Februari ini adalah bagaimana kita melihat bahwa Yesus telah membayar semuanya, ya, semuanya dengan mahal, dan tidak ada yang terlalu mahal yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita bersama-sama mengambil satu komitmen untuk mau berkata bahwa Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau menjadi alat Tuhan, saya mau lebih baik lagi Tuhan. Ya. Ayat yang kita renungkan hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini rencana Tuhan itu pasti membawa damai bagi setiap kita. Ya, rancangan kita, rancangan Bapak Ibu, rencana saya sangat-sangat jauh dengan rancangan Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang apa yang kita rancangkan tidak terjadi karena tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Nah, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang harus kita paksakan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin lebih jauh lagi kita akan melihat bagaimana kondisi sekarang ini, ya. Bagi para pembisnis dan dunia usaha, mungkin karyawan kontrak, bahkan karyawan tetap, semuanya mengalami dampak atau imbas dari COVID-19 ini. Ya, kepastian belum juga garansi, namun penderita COVID justru semakin meningkat. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya, pertambahan daripada penderita COVID ini. Ya, rasa cemas dan cenderung takut terkena COVID semakin meningkat. Namun nyatanya kita telah meninggalkan tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan serta menjalani ya lebih dari 1 bulan, 1 tahun di tahun ini. Nah, kita sudah masukkan di bulan Februari. Itu berarti 1 bulan kita sudah lewati tahun ini. Nah, kita bagaimana melihat pertolongan Tuhan luar biasa di situ, ya. Dan walaupun dalam 1 bulan kita sudah lewati, namun kita tetap seraya berharap semua akan lebih baik lagi. Mungkin kita
semua mengalami pengalaman yang sama sepanjang tahun 2020. Ya, mungkin kita mengalami hal yang sama. Pertolongan Tuhan mungkin beda-beda bagi kita dalam arti bahwa dalam sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan masalah kita masing-masing. Ya, mungkin yang satu ditolong Tuhan, dia mengalami mukjizat kesembuhan, atau mungkin dia mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaannya. Ada mungkin orang rumah tangganya di awal tahun 2020 mungkin kacau, akhirnya sambil berjalan di dalam 2020 akhirnya dia bisa melihat rumah tangganya semakin baik. Ya, banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita bisa ceritakan mungkin Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, bisa saja juga dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, ya. Kita bisa melihat semuanya itu. Namun kita percaya bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Ya, lebih baik dalam arti bahwa bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Ya, lebih baik bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Ya, bisa saja masalahnya lebih besar lagi. Ya, bisa saja dalam kutip. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya rencana-rencana yang lebih baik bagi kita lagi. Nah, tentunya kita berharap situasi dan kondisi Indonesia dan dunia menjadi lebih baik juga. Ya, namun jika pun tidak demikian, percayalah kehidupan dan kerohanian kita tetap menjadi lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Nah, kita punya pengharapan di tahun ini kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Nah, dari tema ini kita akan melihat ada poin-poin. Yang pertama kita akan melihat konsisten mengalami kasih setia Tuhan setiap hari secara berlimpah. Ya. Jadi kita konsisten dalam arti bahwa kita harus tetap mengalami kasih karunia Tuhan itu. Dalam arti kalau kita mengalami kasih karunia konsisten, itu berarti bahwa kita harus tinggal di dalamnya. Ya, kita tinggal di dalamnya dalam kasih karunia itu, sehingga kasih karunia itu terus melimpah bagi kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memiliki sudut pandang roh di dalam menjalani kehidupan setiap hari, dan harus menyadari, ya kita harus menyadari bagaimana kita memulai hari-hari kita. Ya, kita bangun pagi, kita memulainya melalui doa, baca firman Tuhan, ya, renungan firman Tuhan. Kan di gereja kita ada renungan, ya, ada renungan, ada doa subuh, ya, melalui YouTube ada, ya, melalui audio juga ada, ya. Kita bisa memulai hari-hari itu sesuai dengan firman Tuhan atau dengan kekuatan kita. Nah, sebab jika kita gagal fokus, maka tidak heran kecenderungan kita akan menjadi sumber masalah. Jadi kalau kita gagal fokus, maka ini akan menjadi sumber masalah di hari itu dan hari-hari berikutnya. Kalau kita tidak memulainya dengan benar di dalam Tuhan. Ya, kalau memulainya pagi-pagi, baru bangun pagi sudah marah-marah, emosi, wah, suara-suara keras, maki-maki dan sebagainya, bagaimana sepanjang hari kita bisa menikmati damai sejahtera? Nah, ya, jadi mari kita memulai di dalam Tuhan, ya, dengan merenungkan firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, mungkin agak sulit karena kalau mendengarkannya, tapi baca secara pribadi, ya, membaca kitab secara pribadi. Nah, mengapa demikian? Karena saudara merasa orang yang tidak berjalan menurut naluri Anda dan cenderung memiliki kebenaran yang absolut versi diri Anda. Nah, kadang-kadang timbul masalah itu karena kita punya versi masing-masing, ya, punya cara pandang masing-masing. Nah, tidak sedikit orang yang memulai harinya dengan kebingungan, keputusasaan, ketakutan, ya, keluh kesah dan hal-hal negatif lainnya, mengingat situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita bingung mau ke
keluar rumah gimana, mau kerja bagaimana, takut ada terpapar COVID dan sebagainya. Ya. Namun memasuki tahun ini, ya, yang tahun yang baru ini, kita berpegang kepada firman Tuhan yang sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22. Ya, dalam Alkitab tertulis Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita bisa memandang kepada Tuhan yang kasih karunia-Nya tersedia melimpah bagi kita, yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita nikmati hari lepas hari. Ya, kesetiaan Tuhan itu kekal bagi kita. Ya. Jadi mari kita tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, karena rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Nah, karena itu, dikali haleluya, kita ya membantu pertumbuhan iman kita bersama-sama dengan membuat apa? Ada daily devotion, ada di YouTube, dikali haleluya. Ada mesbah doa pagi, ada di Facebook, ya dikali haleluya, dan Instagram, dikali haleluya. Nah, jadi ini difasilitasi bagi kita untuk bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, mengapa sebagian Anda atau Bapak Ibu atau kita tidak mengikuti sarana pertumbuhan rohani? Nah, ini berarti bahwa sebagian, ya. Jadi tidak semua, ya, hanya sebagian. Bisa saja ada sebagian, ya, tidak mengikuti sarana pertumbuhan rohani dari gereja. Apakah Anda tidak saat teduh? Ya, tidak mungkin. Saya harap tidak semua saat teduh. Atau tidak tertarik dengan renungan dari gereja kita? Ya, apakah itu menjadi masalah? Jika demikian, Anda tidak mungkin menjadi pelayan bersama karena memerlukan visi yang sama dalam pertumbuhan ke level berikutnya yang sesuai dengan visi dan targetnya yang Tuhan berikan kepada pemimpin di gereja kita, ya. Atau melalui sinode sudah sampaikan visi secara nasional kepada kita, ya. Karena dari kebutuhan secara roh pun kita memiliki selera yang berbeda. Masing-masing kita punya selera, ya. Akhirnya akibatnya bisa timbul kesombongan rohani karena bisa mendikte renungan versi gereja lebih baik versi diri sendiri. Jadi menilainya seperti itu. Atau renungan gereja kita kok begitu-gitu aja. Ya, yang perlu saudara ingat baik-baik, jika sebuah renungan dibuat oleh siapapun pasti ada faktor tertentu, ya, sehingga sesuai kebutuhan tertentu tersebut, maka ia menerima pesan roh dari Tuhan. Maka pastikan Anda berada dalam covering rohani gereja yang bertumbuh sesuai dengan yang sehat, di mana saudara atau Bapak Ibu berada menjadi jemaat di gereja kita di tempat ini. Ya, hindari perjumpaan roh yang semu. Maksudnya yaitu perjumpaan roh versi diri sendiri. Tetapi saudara akhirnya liar secara roh. Ya. Gereja yang sehat, maka mereka berkumpul dan menerima ajaran rasul-rasul, ya. Atau bisa disederhanakan, mereka berkumpul dan menerima pengajaran di mana mereka berada, bukan menerima konsumsi rohani di luar keluarga rohanimu. Marilah kita menerima dan mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan setiap pagi. Bangunlah pujian dan penyembahan dengan doa, dan pastikan mengikuti renungan dan saat teduh bersama. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan dalam saat teduh kita dengan ketulusan. Kita mau supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan, iman kita semakin kuat, roh kita semakin dibaharui, ya, sehingga hidup kita semakin indah di mata Tuhan, ya, semakin indah di mata Tuhan. Yang kedua, ya, poin kedua adalah pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang memang
harus kita pegang erat, kuat-kuat, dan taruh di pikiran kita, hati kita, bahwa tidak ada yang lain yang menjadi pengharapan kita selain Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada. Nah, seorang peratap, ya, dia berkata bahwa Tuhan adalah bagianku. Ya, bagianku itu berarti bahwa di dalamku ada Dia. Ya, Dia tinggal di dalam aku. Kata jiwaku, bukan kata siapa, tapi kata jiwaku. Karena Dia melekat menyatu dengan jiwaku. Nah, dikatakan bahwa oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, karena Dia bersatu dengan jiwaku, bersatu dengan hidupku, bersatu dengan hatiku, pikiranku, maka aku berharap kepada Dia. Tidak ada harapanku selain di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata pada tahun 2021 adalah tahun multiplikasi. Ya, karena harapan kita kepada Tuhan bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan kita, bukan juga kepada apa yang sedang kita rancangkan. Ingat tadi dari awal bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, Yesaya 40 ayat 30 dan 31 disebutkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, orang yang berharap terus percaya kepada Tuhan, dia semakin kuat dan semakin kuat. Maka dikatakan bahwa yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Wah, jadi walaupun secara fisik, secara usia dia sudah mulai mungkin melemah kekuatannya, melemah mungkin pikirannya, mungkin melemah secara fisik dia, tetapi secara roh dikatakan bahwa bisa melebihi kekuatan anak muda. Ya, iya. Kalau lihat ya, kalau Pak Wira di sini kan masih kuat, masih otot dia wow, ya, masih kuat, rasanya wah mantap. Tapi ada lebih kuat lagi kalau kita kurus mungkin, kecil mungkin, ya, mungkin orang lihat dah bisa. Masih lemah orang ini, usianya sudah tua, jalannya pun sudah tidak kuat. Tapi rohnya di dalam Tuhan, kalau dia percaya kepada berharap pada Tuhan, maka dia semakin kuat. Ya, bisa kalah kepada ya, secara fisik ya, dengan fisik ya. Tapi secara roh kita sama-sama kuat. Ya, iya. Jadi Ibu Yuli udah senyum-senyum saja. Ya, oke. Dikatakan mereka seumpama, dia ada gambaran di sini. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia terus naik dan naik. Ini gambarannya bagaimana raja wali kalau terbang, dia semakin ada badai, semakin angin kencang, dia bukannya turun, tetapi dia naik, dia terbang, semakin sehingga di atas itu. Setelah dia sampai di atas, dia tenang dan bisa dia rentangkan sayapnya. Kadang-kadang kalau kita melihat bahwa sepertinya nggak bergerak lagi, dia tenang, aman. Dan itulah kita, ya. Kita kalau berharap kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan dan berkata Tuhan adalah bagianku, kita semakin kuat. Amin. Amin. Iya. Bahkan dikatakan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Iya. Biasanya kan kalau lari kan bukan lesu ya. Ini lagi ya. Lari. Biasanya kalau lari lesu nggak lemah. Ya kan? Kalau kita lari, pasti kita ya karena capek ya, lelah, ya itu wajar secara fisik, ya. Tapi secara roh dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia walaupun berlari dan mengiring Tuhan dalam perjalanan yang sulit sekalipun, dia berkata bahwa tidak menjadi lesu. Wah, rohnya menjadi kuat.
Ya, menjadi kuat. Menjadi kuat begini ya, kalau kuat ya. Menjadi kuat. Nah. Ya, menjadi kuat. Bahkan dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, tadi berlari tidak menjadi lesu. Mereka juga berjalan tidak menjadi lelah. Wah, demikianlah gambaran rohani kita. Kalau kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, kita semakin kuat, kita tidak menjadi lesu, dan kita tidak menjadi lemah dan lelah. Ya, kalau lemah gimana? Lemah. Ini. Wah, betul jadi. Ekspresi wajah. Iya. Langsung lemah ya. Yang tadinya mau gila, tiba-tiba ya. Nah, kita tidak seperti itu. Makanya perlu kita terus berharap pada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau bagianku. Ya, kata jiwaku, bukan kata orang, bukan kata situ, bukan kata si dia, bukan kata jiwaku. Nah, ini mulai dari diri kita. Ya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oke. Ya, jangan pernah keluar dari komunitas rohanimu. Ya, di mana Bapak Ibu Saudara dibina, karena pengajaran yang disampaikan adalah pengajaran yang membuat saudara bertumbuh atau Bapak Ibu bertumbuh, tetapi juga menjadi pelayan Tuhan. Jadi kita juga boleh melayani bersama. Ya, supaya kita membuat Tuhan senang. Ya. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan sana, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, ada dua kata yang ditekankan di bagian ini, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Yang artinya, pertama, mengandalkan, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi dalam Mazmur 37 dikatakan ayat 23-24 berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Dia menetapkan. Nah, jadi ada masa-masa kita jatuh dalam arti bahwa kita tidak dalam arti bahwa kita melenceng daripada jalan Tuhan, kita bisa melenceng daripada rancangan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita hadapi seperti itu. Tapi dikatakan bahwa apabila ia jatuh, tidaklah sampai ke letak. Tuhan tidak membiarkan sampai ke letak kita, tinggal di dalam kejatuhan itu. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang. Tuhan menopang. Dia mengangkat kita lagi, sehingga kita bisa berdiri lagi, kita bisa berjalan lagi, kita bisa berlari lagi, karena Tuhan beserta kita. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita mungkin masih bisa jatuh tersandung, ya. Namun kalau kita berkata tidak sampai tergeletak, sehingga kalau tergeletak itu nggak bangun lagi. Ya, ya. Sebab Tuhan menopang tangan kita, Dia mengangkat kita. Nah, oleh sebab itu di tahun 2021 ini berdasarkan langkah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, mari kita hadapi setiap keadaan yang terjadi pada saat ini dengan apa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus dan andalkan Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kepintaran kita. Ya, biarlah Tuhan yang kita andalkan hari demi hari. Ya, itu tadi kata yang pertama mengandalkan, yang kedua sekarang berlindung kepada Tuhan. Ya, berlindung. Maksudnya situasi bisa saja tidak menyenangkan. Mungkin dalam bisnis kita alami masalah, ya, ada krisis dalam bisnis, dalam keluarga terjadi masalah, terjadi kesalahpahaman, salah pengertian, ya, keadaan sulit bisa terjadi. Ya. Namun kalau di dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan,
ya, dalam hal ini berkata lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, jadi artinya bahwa hanyalah kepada Tuhan kita berlindung, hanya kepada Tuhan kita percaya, ya. Manusia tidak bisa diandalkan, ya. Mungkin kita berpikir bahwa ya orang ini dia bisa topang saya karena dia sering menolong saya, keuangannya itu dia bisa topang saya. Kalau saya kekurangan, saya datang sama dia tahu tentang saya. Ketika saya punya masalah, saya datang kepada dia bisa bantu saya. Ya, namanya manusia, kekuatan manusia ada batasnya. Ya, ada batasnya. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan manusia, ya. Berlindunglah kepada Tuhan, jangan berlindung kepada kekuatan manusia. Jangan berlindung kepada kepintaran kita. Kadang-kadang kita berkata, saya bisa tahu, saya bisa mengerti semuanya itu. Saya lebih tahu daripada saya mengerti semuanya. Saya bisa. Enggak, kita ini terbatas, ya. Kita terbatas. Mungkin kita berkata, saya sendiri pun saya bisa kerjakan, ya. Ya itu karena lagi masih merasa kuat, sehat. Tapi coba kalau sudah sakit, ya, terbaring di rumah sakit, ya, nggak bisa buat apa. Jadi memang tidak ada yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan saja. Amin, amin. Di dalam Tuhan pasti kuat. Di dalam Tuhan kita lebih baik. Amin. Kita bersatu dengan Tuhan dalam kematiannya, kita bersatu dalam kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti yang kita pecah-pecah hari ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang terpecah-pecah bagi kita oleh karena dosa-dosa kita. Cawan yang kita gunakan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kita oleh karena dosa dan pemberontakan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah mengorbankan dirimu bagi kami, Engkau mati bagi kami, menggantikan kami, agar setiap kami sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Dan kami percaya oleh karena tubuh Yesus Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kami, yang telah mengampuni kami, yang telah menggantikan kami oleh karena dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau. Kami percaya bahwa pengorbananmu sempurna atas kami semua, sehingga kami boleh mengalami kelepasan dari dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memakannya. Mari kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagi kami, supaya setiap kami yang berdosa tidak binasa, tetapi oleh darah-Mu Yesus, Engkau telah menghapus semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah dibebaskan dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita meminumnya.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.